Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berpotensi meraup keuntungan secara signifikan dari blue economy atau ekonomi biru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilai blue economy Indonesia pada tahun 2045 bakal mencapai 7,4 hingga 9,8 triliun US dollar, naik 5 hingga 7 kali lipat dari penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,3 triliun US dollar. Nah, sebenarnya seperti apa blue economy itu dan bagaimana strategi Indonesia dalam mengembangkan blue economy tersebut? Nah, telah hadir bersama kita Pak Leonardo Adi Purnama alias Teguh Samudro SP MS PSI, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur pembangunan. Selamat siang, betul ya? Selamat pagi menjelang siang Mas Pur. Pagi menjelang siang. Siang, Pak. Alhamdulillah. Dan yang paling kanan beliau adalah Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting, perusahaan riset Asia Pasifik yang ada pusat di Tokyo ya Pak? Tokyo. Sekarang ini kan potensi blue economy itu kan lagi dilirik gitu ya. Karena luar biasa gede potensi yang bisa digali dari tanah air kita Indonesia gitu. Awal Juli kemarin kan Indonesia juga meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap gitu. Nah, Pak Teguh mungkin bisa ceritakan. Kenapa kami meluncurkan roadmap? Betul. Sebenarnya yang menarik adalah kita memiliki identitas sebagai negara maritim karena negara kita kepulauan. Nah, ada 17.000 lebih pulau yang kita miliki. Belum lagi 90% dari masyarakat kita itu tinggal tidak jauh dari laut. Jadi mungkin sejauh-jauhnya 100 km. Karena mungkin juga pulau-pulau kita tidak terlalu besar dibandingkan benua atau daratan-daratan yang lain. Nah, tahun 50-an sebenarnya kita sudah mulai mau membentuk jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Makanya ada deklarasi Juanda yang kemudian menetapkan garis batas di mana Indonesia bisa mengelola sumber daya laut dan juga bisa memanfaatkannya. Jadi langsung menancapkan di sana batasan-batasan yang sebenarnya memperkuat bagaimana kita seharusnya memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, konsep blue economy sendiri ini muncul sebenarnya bukan hal yang baru, tapi semacam kalau orang branding gitu ya dimunculkan. Tapi yang memunculkan pertama kali konsep blue economy di dunia ini adalah Dante Pauly, yang sebenarnya mungkin konsepnya sekarang dibandingkan dengan konsep yang dianut Indonesia ini agak sedikit berbeda, di mana Dante Pauly lebih fokus kepada inovasi ya. Bagaimana kita memanfaatkan inovasi untuk memberikan solusi di banyak aspek, bisa saja yang basisnya perairan, bisa tidak. Namun untuk Indonesia kita sebenarnya kemudian kembali ke undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang koalisi. Ini adalah undang-undang pertama yang menjelaskan apa definisi ekonomi biru. Blue economy dijelaskan ada beberapa kata kunci yang kemudian kami kembangkan lebih lanjut menjadi visi. Kata kuncinya yang pertama adalah blue economy dikatakan sebagai pendekatan. Jadi dia merupakan satu konsep yang bisa diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan untuk mempromosikan berarti kita mendorong, kita mengajak semua orang untuk bekerja sama mendorong ada satu aspek yang perlu dikembangkan. Nah, yang dikembangkan ini adalah berkaitan dengan pengelolaan laut secara berkelanjutan dan juga konservasi dari sumber daya, baik itu yang di laut maupun di pesisir, plus juga ekosistemnya. Tujuannya untuk apa? Dari penjelasan disebutkan tujuan pengembangan mempromosikan blue economy adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Blue economy ada kata ekonominya, hasilnya juga pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk bisa menghasilkan blue economy ini, tadi yang pertama kita urusi dulu lingkungan sumber daya.
kita hasilkan blue ekonomi, tapi jangan lupa kita juga libatkan masyarakat, memastikan limbahnya minimal, dan pada saat yang sama kita harus memastikan semuanya yang kita lakukan ini harus efisien, sumber dayanya hemat, dan pada saat yang sama menciptakan multiple benefit. Nah, tujuan kami waktu mengembangkan roadmap sebenarnya didasari kepada COVID, ya pandemi. Pandemi kan menghantam Indonesia cukup keras, ya. Banyak yang meninggal, pertumbuhan ekonomi juga seret, bahkan minus, gitu ya. Tapi kita berpikir, oke, kalau mau bangkit, kita harus cari sumber pertumbuhan baru. Akhirnya kita melihat blue economy sebagai sumber pertumbuhan baru, melihat identitas kembali Indonesia sebagai negara kepulauan, dan kemudian kita tuangkan, oke, kalau sumber pertumbuhan ekonomi fokusnya di apa? Di produktivitas. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikan bersama misi untuk mendukung produktivitas yang lebih tinggi di sektor-sektor yang ada hubungannya dengan laut dan pesisir. Jadilah kemudian kita susun. Itu menarik dari dulu kan sebenarnya Indonesia sudah mempunyai konsep sebagai negara maritim gitu. Tapi kemudian kenapa baru sekarang setelah pandemi gitu menitik beratkan atau mencari tambahan pendapatan dari blue economy gitu. Hal maritim kan sudah blue economy kayak. Nah, pertama adalah memang pada saat momentum ini sebenarnya selaras dengan apa yang sudah menjadi misi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi waktu kabinet yang pertama, jadi periode pertama, itu membentuk Kemenko khusus kemaritiman yang sebenarnya menjajakan lagi ini identitas kita di sini. Nah, untuk Kemenko kemaritiman ini kemudian juga sebenarnya menggulirkan 2017 dia mengeluarkan Ocean Policy, kebijakan laut. Kemudian 2022 kebijakan laut ini diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana aksi. Jadi butuh 5 tahun ya, 2 periode Pak Jokowi. Tapi intinya adalah rencana yang disusun oleh Kemenko Marves ini sebenarnya ingin menarik rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Kemenko di dalam rencana pembangunan jangka menengah terkait pembangunan untuk bisa diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan. Namun memang pada saat itu overview mengenai kemaritiman ini memang diterjemahkan sebagian besar kepada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta konservasi. Sedangkan kalau kemaritiman kita melihat ada pariwisata baru, ada transportasi, ada logistik, bahkan konstruksinya, migasnya yang di laut, ya. Kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian, kemudian pendidikan, dan aspek-aspek baru yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, kami kemudian menerjemahkan penjelasan dari pasal 14 di Undang-Undang pasal 14 ayat 1 di Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan. Melihat lagi, menyandingkannya dengan definisi blue economy dari PBB, dari Dunia, dari Uni Eropa, melihat ternyata blue economy ini sebagai alat untuk, karena ada ekonominya, sumber pertumbuhan. Nah, kemarin mungkin kita masih parsial. Dan semua yang berkaitan dengan lautan itu menjadi sumber ekonomi dan sumber ekonomi baru. Dan menariknya dalam karena kita mencakup budidaya ikan, maka kita juga mengurusi budidaya yang ada di darat. Jadi semua yang ada hubungannya dengan air atau aquatic gitu ya, kalau diterjemahkan. Jadi termasuk di danau, sungai, kolam, itu juga menjadi bagian yang diurusi. Mungkin Pak Cep ya pakai perusahaan riset global kan untuk analisisnya juga cukup dalam tentang blue economy. Bagaimana pandangan Pak Cep dan Spire tentang blue economy secara global dan pandangan potensi Indonesia ke depan Indonesia? Apakah memang sangat besar seperti yang diceritakan? Melanjuti yang tadi Pak Teguh jelaskan, ini kan adalah pendekatan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kalau kita lihat dari definisinya, baik di kajian 16 tentang ekonomi, roadmap itu adalah memang pendekatan ekonomi, tapi secara komprehensif nanti tadi sudah dijelaskan. Tapi itu satu titik yang saya lihat dalam beberapa laporan World Bank, dan lain-lainnya,
kita juga yang menyinggung beberapa faktor seperti climate change, kita mengenai karbon, lalu juga renewable energy, dan satu lagi yang mereka singgung juga tentang management limbah dari daratan dan bis yang masuk ke laut. Nah, apakah faktor itu tidak kita consider dalam program kita, atau itu sebenarnya ada bagian dari sustainability yang tadi Pak Dirjen menjelaskan? Apakah bisa komprehensif sampai di 3 faktor tersebut juga Pak Dirjen? Jadi memang roadmap ini menganut jadi mengadopsi 3 pilar keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, pada saat yang sama kami juga melihat ada beberapa inisiatif yang sudah dimulai, seperti Kemenko Marves ini sudah mulai, Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah memulai mengurusi marine debris. Waktu itu tanda tangan kita kerjasama dengan ADB untuk mengurusi program-program marine debris. Ke depan ada beberapa mitra pembangun juga membantu Indonesia mengurusi marine debris, mulai dari pembuangannya di darat sampai penanganannya di laut. Nah, bagian-bagian ini menjadi satu konstruksi yang kami pikirkan, bahwa roadmap yang memang kami tujukan untuk mengkonsolidasi ini memikirkan dari ketiga aspek. Jadi pada saat kita misalnya mengambil contoh tadi dikatakan sampah laut. Sampah laut itu kalau kita katakan dua ekonomi sebagai sumber pertumbuhan, tentu kita tidak ingin berhenti sampah laut itu hanya dikumpulkan, tapi apa yang bisa dilakukan lebih lanjut dari sampah laut itu dulu. Tapi kan pertanyaannya pada saat yang sama kita inginnya tidak ada sampah laut, gitu ya. Jadi di satu sisi kita bilang sampah laut itu sumber pertumbuhan ekonomi, karena sirkular ekonomi kita olah jadi furniture baru, jadi pakaian bahan pakaian baru. Tapi pada saat yang sama di titik tertentu kita inginnya berkurang. Nah, tidak ada sampah di laut. Nah, tapi ini merupakan satu pilihan bagaimana kita menangani satu masalah dengan pendekatan ekonomi, menyeimbangkan peluang bagi masyarakat yang terlibat ataupun swasta yang terlibat dalam penanganan sampah laut mendapatkan yang tadi amanat dari undang-undang multiple benefit. Secara sosial ada yang positivitas masyarakat terbantu, usahanya juga maju, dapat peluang ekonomi, tapi pada saat yang sama lingkungannya tertarik. Nah, tapi memang ke depan melihat dari tantangan low carbon ini, berarti di titik tertentu kita harus punya inovasi untuk kemudian menemukan sumber yang lain yang menggantikan yang tadi pengolahan sampah yang mungkin bisa dijadikan bahan baku baru untuk yang basisnya tetap laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam itu disebutkan bahwa nilai ekonomi tahun 2045 diperkirakan mencapai 1,3 juta miliar US dollar gitu ya, dan menyerap 45 juta lapangan kerja baru. Kira-kira hitung-hitungannya seperti apa sih? Ya, awal-awalnya kami melihat dari tren. Nah, kebetulan Indonesia itu kalau setelah kami menentukan skop dari dua ekonomi, ternyata yang kita hitung itu baru dari perikanan tangkap dan budidaya. Kecil sekali ya? Masih kecil. Tapi yang itu saja sudah cukup besar. Kalau kita memperhitungkan data yang lebih lengkap, data 2018 dari Bank Dunia, itu sudah mencakup konsumsi migas di laut, manufaktur. Ternyata kita sudah 280 bilion US dollar. Ya, kalau melingkup yang lebih lengkap gitu, 280 bilion US dollar ini ternyata yang penyumbang terbesar itu justru bukan perikanan dan aquaculture, tapi justru manufaktur dan konstruksi. Konstruksi buat itu tidak lain tidak bukan adalah pelabuhan, kemudian konsumsi untuk migas segala macam. Nah, itu penyumbang terbesar. 280 bilion US dollar itu 2018. Nanti ke depan 2045 Bapak tadi menyampaikan sekitar 1,3 miliar ya US dollar. Tapi sebenarnya perhitungan yang lebih tepat itu dari 280 kami akan naikkan sekitar 4 sampai 5 kali lipat. Jadi antara 1.100 bilion sampai dengan sekitar 5 kali lipatnya 1.100 dan 1,4 bilion. Kami ingin triliun
Jadi 1.000. Oh iya, 1.000 dari 280 dinaikkan jadi 1.000, sekitar 1.000. Naik antara 4 sampai 5 kali lipat. Nah, harapannya bahwa kita tidak bertumbuh saja kepada sektor-sektor yang existing, tapi sektor yang existing ini ditingkatkan lagi skalanya, daya saingnya, sehingga dia value creation-nya semakin meningkat dan kita mulai embrace, mulai recognize kembangkan sektor-sektor yang baru. Dan sektor-sektor yang baru ini cukup menantang karena mungkin traceability pengalaman Indonesia masih kurang. Energi terbarukan basis laut, bioekonomi, bioteknologi laut, ini banyak sekali tantangan besar di sektor ini. Meskipun untuk Indonesia sektor-sektor ini relevan dan ini nilai tambah ini. seperti contohnya itu Pak, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, Oh iya, WARI dan offshore energy itu menarik. Potensi juga Pak. Jadi waktu menyusun Blue Economy Roadmap ini, kami sempat lihat juga di dalam ya, karena ada proyek yang sudah masuk, ya, akan pilot dan ada teknologi baru yang mau dikenalkan. Tapi ternyata kurang cocok di sana. Jadi kami mendapatkan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alamnya adalah ikan paus lewat, gitu ya. Jadi kami sadar bahwa kalau mau bangun jembatan di situ, kemudian ditandai plat ya, turunin yang untuk mengatur laut, ternyata tidak saja mempengaruhi kapal yang lewat, karena kapalnya terhalang jembatan, tapi juga permukaan laut tidak bisa bermigrasi secara alam. Dan pada saat yang sama ada arus yang ke daratan yang ada potensi risiko banjir. Jadi memang untuk mengembangkan sektor-sektor baru lebih banyak riset harus dilakukan, gitu ya. Teknologi baru memang ada, tapi kesesuaian dengan Indonesia ini perlu dipertimbangkan secara lebih cermat. Tadi juga menyebutkan dari segi logistik, maritime service juga ya, sektor yang sebenarnya juga bisa menunjang pertumbuhan global Indonesia selain dari fishing, dari aquaculture. Kita lihat tidak dari sektor swasta, tapi banyak ketertarikan dari segi manufaktur downstream produk yang sedang prioritas kelautan itu. Saat ini kan banyak seperti hasil tangkap laut kita, budidaya laut kita dapat menjadi file, diekspor ke negara lain dengan aquaculture-nya, ada udang dan juga ikan-ikan seperti tuna, masalah ekspor seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga potensi untuk downstream produk hasil ikan laut kita yang bisa dikeluarkan di Indonesia daripada di ekspor dalam bentuk semi finished produk sih Pak. Jadi kita lihat banyak ketertarikan dari sektor swasta untuk bersaing dan potensi downstream. Tentunya ini harus didukung dengan fasilitas seperti cold chain logistik yang bisa menyimpan hasil tersebut dengan baik. Itu juga ada potensi masuk ke Indonesia kan sudah sebagai negara maritim, kepulauan, lautnya lebih luas gitu. Studi banding juga nggak sih Pak? Karena negara lain itu mewujudkan blue economy. Kami sebenarnya Bappenas memiliki semacam joint statement dengan pemerintah Swedia yang sudah lebih dulu memiliki maritime strategy. Jadi pemerintah Swedia, terutama negara-negara Nordik ya, mereka itu sangat kuat sekali di blue economy. Jadi kami datang ke sana, ke Swedia, ke Denmark, ke Finlandia. Salah satunya adalah melihat bagaimana mereka bisa mengelola kawasan lautnya dengan baik. Jadi di antara negara-negara mereka itu punya semacam peraturan payung dan kemudian mengatur bagaimana vessel dan budidaya bukan budidaya kita kalau di kolam di darat, mereka kolamnya di laut. Gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengatur bahkan dengan menggunakan satelit mengenai stok ikan dan sebagainya. Ini adalah teknologi yang kita tidak miliki. Jadi di cita-cita yang kemudian kita akan turunkan di dalam program adalah inginnya secara bertahap seperti mereka. Artinya sama, kita juga ingin mengatur ruang laut kita dengan lebih efisien, menyeimbangkan kewenangan pusat daerah ya, mengenai area tangkap dan sebagainya, mengenai konflik antar daerah, sehingga semuanya jelas. Dan ruang laut ini harus terintegrasi peraturannya dengan ruang darat, karena itu yang dilakukan di negara-negara lain. Jadi tidak ada pemisahan ruang laut sendiri, daratan sendiri, dan nanti nggak nyambung. Ini harus menyatu.
Kemudian kami juga belajar bahwa mereka ternyata negara-negara Skandinavia itu masih mengkategorikan sangat penting nih guys. Sedangkan untuk Indonesia mungkin sudah tidak terlalu penting. Jadi kita melihat dari sisi yang mungkin ada yang cocok kita adopsi, ada yang mungkin kurang relevan lagi karena misalnya stok atau cadangan minyak kita berkurang segala macam. Nah, bagian yang lain juga adalah bagaimana mereka bisa memajukan riset dan inovasi. Nah, ini adalah bagian yang mungkin kita masih perlu kerja keras untuk bisa mengejar ke sana. Nah, benchmarking dengan negara lain juga menemukan kalau kapal-kapal misalnya ya untuk transportasi dan logistik mereka sudah greening. Jadi mereka energinya sudah pakai listrik, tidak lagi pakai solar, gitu ya. Dan hal-hal ini yang kemudian membuka wawasan kami, yang kemudian kami tuangkan bahwa Indonesia pun harus punya cita-cita seperti itu. Ini akan sangat bagus sekali kalau misalnya dikolaborasikan antara blue ekonomi, green ekonomi, dan digital ekonomi. Betul. Karena di dunia sendiri ada konsep menghijaukan ekonomi biru. Menghijaukan ekonomi biru. Karena sebenarnya ekonomi biru memang fokusnya banyak sekali dari definisi baik di Eropa, Bank Dunia, dan The Economist pun mengatakan karena green ekonomi dan blue ekonomi meskipun ada ekonomi, ternyata remnya itu lebih kuat di green ekonomi. Sedangkan blue ekonomi fokusnya adalah di value creation, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi syaratnya kita harus kelola hubungannya baik dan inklusif, melibatkan masyarakat. Inklusif dan low carbon ini juga ada di green economy. Tapi green economy itu lebih banyak remnya. Remnya itu artinya memaksa, bukan memaksa, mendorong, mempromosikan semua melakukan responsible consumption technology. Dan kita mengurangi jejak karbon, kita mengurangi limbah, kita mengurangi dampak lingkungan yang mungkin nanti hasilnya bisa berdampak pada generasi berikutnya. Kan roadmap sudah ada, kemudian program pemerintah sudah sangat bagus gitu, pemerintah pusat. Apakah juga sudah dikomunikasikan, disosialisasikan ke pemerintah daerah sehingga memang betul-betul program ini jalan gitu secara nasional gitu. Kalau cuma program pemerintah pusat saja, tapi daerahnya nggak ngikutin kan nggak jalan gitu. Jadi salah satu tugas terbesar kalau sudah menerbitkan dokumen adalah sosialisasi. Tapi sebenarnya itu sudah diawali sejak awal. Jadi kami mulai sejak awal. Waktu kami menyusun, kami melakukan diskusi di beberapa daerah untuk menangkap aspirasi, termasuk kepada komunitas nelayan. Banyak sekali aspek-aspek baru yang kemudian kami masukkan di dalam roadmap itu yang dasarnya adalah sebenarnya masukan dari concernnya para nelayan. Misalnya tiba-tiba dia bilang, Pak, boleh nggak pemerintah pusat bantu kain kafan? Oh, bantu kain kafan. Kenapa bantu kain kafan? Gitu. Ternyata pertama bisa saja pelautnya meninggal di laut. Kemudian perlu dibawa. Bisa saja dia menangkap di lokasi wilayah lain yang dia sebenarnya tidak boleh, karena dia masuk ke kabupaten lain yang kemudian ada konflik sosial. Konflik di tengah laut, salah satu kemudian ada korban harus. Nah, hal-hal ini kemudian menyadari, oh ternyata hulunya ini penting, menyatukan zonasi, menyeimbangkan kewenangan, termasuk juga menyeimbangkan dengan zonasi wilayah. Kemudian ada yang juga menyatakan, Pak ini sampahnya datang terus, habis-habis. Jadi ada satu desa di Jawa Timur seperti desa sampah. Biasa nelayan sampah di sini sampah semua. Nah, tapi sebenarnya keluarnya dari sungai, Dari darat. Nah ini tidak bisa kerjasama kabupaten itu saja. Kabupaten ini perlu kerjasama dengan kabupaten lain. Bahkan mungkin urusannya ditarik ke provinsi, karena sudah urusan. Jadi hal-hal ini yang kami tangkap juga dari masyarakat, konsep mereka kemudian kami tuangkan. Nah, pada saat yang sama, kalau dokumennya sudah selesai, kami perlu sosialisasi. Karena ada manfaat yang bisa diperoleh oleh Pemda. Salah satunya adalah indeks ekonomi biru. Jadi untuk mengukur kemajuan ekonomi biru di Indonesia,
roadmap sudah mencantumkan adanya indeks ekonomi biru yang pengukurnya sudah dibagi per provinsi, dan bahkan setiap provinsi itu bisa ditunjukkan kemajuan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu menarik sekali untuk dilihat, dan untuk bisa provinsi mengukurnya, kami tentu saja perlu melakukan kapasitas dengan provinsi untuk bisa menggunakan indeks. Mungkin pada saatnya kita juga perlu mensosialisasikan ke universitas, ke swasta, karena ada bagian-bagian dari mereka yang dituntut untuk kemajuan dari progres dari indeks. Tapi kan Pak Teguh sudah sampaikan bahwa studinya sampai ke Skandinavia, Swedia, seperti itu. Ini dari saya analisis dari Spire sendiri bisa digambarkan atau dicontohkan kira-kira bagaimana sih perkembangan dari itu ekonomi dari negara-negara Cina misalnya, Filipina, Vietnam, gitu ya, yang kira-kira ada lautnya juga kan gitu. Di tahun ini kan 2023 kita mengadakan ASEAN Blue Economic Forum di Tanjung Landan, Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dan di sana kan member yayasan nanti bergabung, kita mulai membahas tentang blue economy dalam konteks ASEAN Forum seperti itu. Dan itu dilaksanakan di tahun ini Juli 2023. Kalau kita lihat di negara-negara lain yang memiliki karakter yang sama seperti Indonesia, ada beberapa negara di ASEAN. Kalau kita lihat misalkan ambil negara contoh Filipina juga suatu negara archipelago yang cukup besar di dunia, garis pantainya banyak, wilayah lautnya juga cukup besar. Filipina sebenarnya kalau kita analisa ada beberapa inisiatif yang mereka sudah mulai, khususnya berdasarkan dengan AFC, mereka sudah mulai meluncurkan blue financing atau blue seperti itu. Tapi memang di tahun 2019 itu program itu hanya lebih melihat faktor lingkungannya, bilangnya, yaitu untuk pengolahan limbah sampah plastik dari industri seperti itu. Thailand juga sudah mulai ke sana, bersama dengan beberapa lembaga dunia seperti AFC juga menunjukkan loan seperti itu, dan dibantu oleh AFC yang meluncurkan panduan investasi mengenai blue economy, blue finance tersebut di tahun 2022. Di tahun 2023 ini juga AFC meluncurkan panduan kepada negara ASEAN ini mengadopsi untuk blue carbon sink, blue carbon finance, pembiayaan karbon biru. Ini sebenarnya banyak mendorong negara-negara seperti Filipina, Thailand juga sudah punya negara sana. Tapi memang seperti yang Pak Teguh jelaskan, faktornya lebih banyak dari lingkungan, belum ke ekonomi dan belum ke arah sosial. Yang saya lihat mungkin akan mirip seperti Indonesia untuk faktor ekonominya adalah sebenarnya Vietnam. Vietnam itu kalau kita lihat dari data statistik mereka, konsumsi ikan di masyarakat Vietnam itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi ketergantungan mereka terhadap blue economy itu sudah sangat besar terhadap ikan dan juga menjadi konsumsi domestik, tidak hanya untuk ekspor. Dan itu kita lihat kerjasama downstream produk-produk yang berhubungan dari hasil tangkap ikan seperti kecap ikan dan produk-produk lainnya. Vietnam sebenarnya sudah banyak membudidayakan hasil tangkapan mereka dari lautan. Jadi tiga negara itu maksudnya kita lihat akan mirip seperti Indonesia. Tentunya Indonesia yang duluan yang kata dia yang meluncurkan untuk program itu, negara lain sebenarnya belum, dan kemudian memberikan di tahun ini. Saya mungkin tambahkan, yang acara di Belitung ini sebenarnya keketuaan Indonesia biasa. Bappenas mengangkat bahwa blue economy itu menjadi salah satu priority ekonomi delivery, dan melalui sana Bappenas sebenarnya memberi contoh. Indonesia ingin memberi contoh bahwa Indonesia sudah punya framework diterbitkan tahun 2021 dan sudah punya roadmap diterbitkan 2023 gitu ya. Dan ASEAN bisa mengarah ke sana karena ASEAN sudah punya leadership integration, kemudian sekarang punya roadmap, dan tahun depan pada saat keketuaan di laut, meskipun laut bukan negara kepulauan, dia landlocked ya, dia tidak punya laut, tapi karena membahas mengenai yang basisnya adalah akuatik, maka laut masih bisa menikmati dari budidaya plus juga dari transportasi laut dalam mengiris. Nah, bagian yang
memang kita cukup dominan adalah dari sisi perikanan. Tapi yang menarik adalah kalau tadi Pak Jeffrey juga menyampaikan kita perlu memperhatikan juga ya, kalau kita produksi ikan banyak, ternyata konsumsi ikan kita sedikit dibandingkan Thailand. Nah ini mungkin menjadi salah satu juga cita-cita di Blue Economy dari roadmap itu adalah meningkatkan konsumsi ikan. Dan sebenarnya konsumsi ikan itu tidak saja yang segar, tapi juga yang olahan. Jadi kalau masyarakat amis kalau segar, dan yang tidak suka amis ya sudah olahannya. Nah ini juga menimbulkan potensi ekonomi untuk industri dalam negeri untuk mengembang. Jadi inovasi ke arah pangan berbasis lingkungan ini sangat besar. Pak Teguh, kan potensinya itu sangat besar. Dan kita punya Kementerian Kemaritiman. Terus sekarang ditambah lagi investasi gitu. Nah, artinya fokus di kemaritiman dan juga menarik investasi. Apakah memang sekarang juga lagi gencar pemerintah itu menarik investasi di kemaritiman untuk menguatkan Blue Economy? Dalam roadmap Blue Economy ada 8 sektor yang dijadikan prioritas. Ya selain perikanan tangkap dan aquaculture, juga ada pariwisata bahari, kemudian ada juga transportasi, perdagangan, transportasi dan industri, ada juga manufakturing basisnya bahari. Kemudian ada sektor-sektor baru, bioekonomi dan bioteknologi, energi terbarukan berbasis laut, kemudian penelitian dan pendidikan, dan yang terakhir adalah konservasi lautan dan jasa lingkungan. Konservasi dan jasa lingkungan kelautan. Nah, bagian ini sebenarnya sangat berpotensi untuk menarik investasi. Kementerian Investasi sendiri memang sudah menyusun peta peluang investasi. Sebagian dari peta peluang investasi itu contohnya diarahkan untuk manufaktur, untuk hilirisasi tadi seperti Pak Jeffrey sampaikan. Dan itu lokasinya di Bitung. Karena Bitung ini terkenal sebagai salah satu port yang memang mengirimkan ikan-ikan segar desa tuna yang dipotong-potong itu ke Jepang. Ekspor kerjasama dengan Garuda 9 sampai ke Bitung. Ya, sampai karena pasarnya jelas sekali, pasarnya masih fresh tuh, masih fresh. Dan ternyata yang fresh itu, yang dipotong fresh fillet kemudian dikirim, itu harganya lebih tinggi daripada di awal. Jadi memang terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan oleh swasta. Apakah mau diolah dulu, apakah memang fresh. Nah, juga ke depan sebenarnya investasi skala besar di perikanan. Ya. Baik itu yang di darat maupun yang di perikanan budidaya di laut itu akan dikedepankan. Nah, investasi ke depan ini sebenarnya perlu menjadi bagian yang dikonsolidasikan lebih lanjut. Jadi tidak saja di perikanan, di pelabuhan, di manufaktur, tapi energi dan terbarukan. Kita juga mungkin bisa boleh menarik perusahaan yang bisa melakukan eksplorasi mengenai sumber daya kita dengan bioteknologi, bioekonomi, circular ekonomi. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya peluang yang perlu dioptimalkan. Karena tentu kita ingin jadi negara maju, cari sumber pertumbuhan baru, Blue Economy dikonsolidasikan 2 tahun ini supaya seperti yang tadi Pak Jeffrey sampaikan, di tahun 5 tahun berikutnya kita tingkatkan perannya sebagai sumber pertumbuhan. Satu-satunya adalah investasi. Siapa lagi yang mau membuat pabrik, membuat kolam baru, kalau investasi kita. Memang ini yang perlu dilakukan. Kalau beberapa contoh inovasi yang yang dari Pak Teguh, misalkan di Jepang kita juga melihat dengan ketegasan mereka tanah spesial maupun laut mereka, dan juga mereka harus bagi antara industri dan kesempatan dan lain-lain. Untuk budidaya aquaculture contohnya kita lihat ada case di Jepang di mana aquaculture itu yang base dan seabase seperti di negara Skandinavia, Norway, Finlandia dan Sweden. Tapi juga bisa dilaksanakan di dalam gedung menjadi door dengan keterbatasan harus digunakan. Tapi contoh-contoh inovasi yang dari negara lain bisa membantu Indonesia yang mungkin supaya kita lebih efisien dan atau disebutkan untuk budidaya yang sudah kita jalankan. Inovasi teknologi itu yang mungkin juga harus diterapkan
Selain dukungan dari sektor logistik, dari sektor cold chain-nya, untuk pengiriman tadi pada disebut ekspor dari Jepang sudah ada flight yang dari Singapura. Nah, itu yang mungkin investasi yang mungkin dari sektor swasta perlu berperan dalam program ini supaya semua target dan kita itu bisa berjalan dengan dukungan dari sektor hukum maupun sektor swasta. Lalu dari tadi 8 fokus Ya, 8 sektor prioritas. itu kira-kira mana porsinya besar yang bergerak yang menyumbangkan nilai ekonomi yang ke-8 Kemungkinan yang paling besar masih di manufaktur yang basis kelautan dan budidaya ikan dan juga perikanan. Karena yang tadi saya sampaikan, ditangkap pun kemudian dikirim langsung dikirim dalam berapa jam, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau kita olah. Tapi karena sektor manufaktur itu bermainnya di skala dan menciptakan nilai tambah, itu juga kontribusinya besar dibandingkan kalau kita misalnya mengekspor terus secara langsung, gitu ya. Atau kita mengekspor untuk laut secara langsung. Benar-benar ke Indonesia, kemudian dijadikan bahan baku, apakah untuk makanan, farmasi. Nah, ini yang mungkin banyak di Amerika yang tidak punya banyak karena iklim tropisnya terbatas hanya di sekitar Florida. Jadi mereka banyak kemudian mencari sumber ganggang rumput laut yang single cell, alga yang single cell yang kita miliki sebenarnya banyak di Indonesia. Tapi mereka sudah mengeksplorasi itu dengan pendekatan bioekonomi dan bioteknologi menjadi sumber minyak yang kata mereka mudah-mudahan di masa depan memberikan laut. Nah, ini adalah salah satu juga yang kita perlu perhatikan bahwa di sektor-sektor unggulan itu ada yang sifatnya supporting tapi sangat penting untuk sektor manufaktur. Jadi di bioteknologi itu kalau kita bisa membangun kapasitas kita akan maju dari sektor manufaktur. Bahkan bioteknologi itu bisa berbalik ke marine conservation karena dari bioteknologi dia melihat bagaimana siklus dari produk itu perjalanannya sampai kemudian sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke untuk perbaikan dan hal-hal ini yang PR ya. Kalau ke depan itu sudah kita tahu ada sektor yang dominan, tapi di sektor yang lain kita perlu dorong supaya kita punya kapabilitas yang lebih baik. Energi terbarukan sebenarnya tidak hanya laut, tapi kalau terbarukan berbasis laut juga ada angin, dan ada surya. Dan Indonesia potensinya besar. Kalau kita melihat dari yang lain, peta dibilang Indonesia sebenarnya intensitasnya kurang karena banyak awan. Kalau di negara lain langitnya cerah, tapi ternyata kita mataharinya 18 jam, negara lain 8 jam. Jadi kalau intensitas kurang tapi kita frekuensinya banyak, kita masih bisa. Dan di sini juga peluang untuk mengembangkan investasi. Satu sektor yang belum kita bahas adalah sektor pariwisata. Tadi disebutkan. Misalnya juga kita lihat juga kan sudah menjadi salah satu sektor unggulan dari Indonesia. Kita ada Kementerian Pariwisata yang bermasukkan Indonesia sudah banyak beberapa lokasi di Indonesia yang memiliki daya tarik besar seperti Bali, Lombok dan sekitarnya. Itu yang banyak menarik wisatawan luar negeri yang akan berasal ke Indonesia. Karena ini juga sebanyak peluang-peluang tersebut dan kontribusi dari sektor pariwisata untuk GDP PDB Indonesia masih belum setinggi negara-negara lain yang banyak mendapatkan keuntungan yang besar dari sektor pariwisata bisa sampai negara 10% bahaslah kontribusi dari GDP untuk sektor-sektor yang mungkin bisa kemana juga. Betul, sangat potensial. Apalagi beberapa unggulan kita basisnya pulau. Iya. Basisnya pulau, danau juga masuk gitu kan. Kelautan, Ya, jadi turisme. tantangan terbesarnya adalah aksesibilitas. Ya. Kalau dengan kapal kan lama, sedangkan kita berwisata terbatas waktunya. Cuti kan terbatas. Kalau di negara lain cuti bisa 1 bulan, di Indonesia 2 minggu itu sudah maksimal. Nah, bagian-bagian ini yang juga dicermati. Bagian dari transportasi mungkin kita
perlu juga berkolaborasi dari sektor manufaktur untuk pesawat ini. PT Dirgantara Indonesia sudah punya calon pesawat amfibi. Kenapa nggak kita gunakan pesawat amfibi itu untuk menghubungkan antar pulau ini? Sehingga jadi lebih mudah. Cruise juga bisa ya, Karaman juga bisa, Katabaran. Kemudian banyak sekali ya gitu yang kita dorong. Tapi memang kita perlu pastikan bahwa masyarakat juga masih bisa terlibat dalam pola perjalanan yang sama. Karena memang ada segmentasi wisatawan minat khusus yang mungkin segmentasinya tinggi, sehingga mungkin kalau kita bicara community tourism, apalagi yang di coastal area, kita masih perlu banyak pemberdayaan untuk masyarakat ini agar mereka bisa masuk ke lantai kelas ya itu yang memang tuntutan kualitasnya lebih Yang itu sudah banyak kembali beberapa lagu sekitar Jawa Timur tersebut, ada Bandung, Surabaya juga sudah. Jadi ini kapal-kapal internasional dari internasional khususnya yang berlabuh di Indonesia bisa mereka musim dingin tinggal di sana, mereka bisa berlayar ke Asia, Australia, ke Jepang, Thailand, dan lokasinya kan di Indonesia juga menjadi salah satu rute perjalanan juga mendapat manfaat terhadap masyarakat sekitar di tempat berlayar. ekosistem menjadi penting untuk diperbaiki. Betul, salah satu program unggulan Pak Presiden Jokowi periode pertama adalah Palau. Nah itu kan tentu saja bagian dari pemaritiman dan itu yang sedang digalakan sekarang. Sejauh mana sih perkembangan dari program unggulan Pak Presiden Jokowi sampai sekarang? Kalau konteks logistik ya, sipil logistik itu yang dilihat dari perusahaan-perusahaan yang membuat. Salah satu kenapa kami mencantumkan perdagangan, transportasi dan logistik itu kelautan itu menjadi salah satu sektor unggulan. Karena ketiganya ini sangat penting terutama kalau kita memang mempertimbangkan program Pak Jokowi ke laut. Kalau laut ini diwujudkan dalam bentuk banyaknya pembangunan pelabuhan yang sebenarnya memungkinkan adanya kapal-kapal bersih lebih banyak tempat di kawasan Indonesia. Maksudnya adalah memurahkan. Namun tantangan terbesarnya adalah pertumbuhan dari sumber kawasan-kawasan ekonomi baru di Indonesia ini tidak secepat yang diharapkan. Sehingga kapal datang dengan penuh dari barat ke timur, tapi pulang kosong. Sehingga semua pasti memperhitungkan ongkosnya. Ongkosnya tidak diperhitungkan hanya satu jalur. Jadi yang satu harus bisa mensubsidi yang lain. Akhirnya naik biaya. Jadi yang bisa sebenarnya sudah terwujud adalah BBM satu harga sudah terwujud dan itu detailingnya masih perlu dikerjakan terutama untuk solar untuk nelayan. Kalau BBM-nya sudah untuk kendaraan umum sudah satu harga, ternyata solar nelayan belum. Nah sekarang di banyak tempat Pertamina mulai menambah beberapa lokasi penyimpanan untuk solar ini, terutama di pelabuhan-pelabuhan ikan, sehingga nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Nah, bagian-bagian ini juga bagian dari co-loading tadi. Tidak saja kita bicarakan pelabuhannya, feedernya, dan sebagainya, tapi juga melihat dari segi apa kebutuhan dari masyarakat untuk bisa menangkapkan, bahkan juga masyarakat terlibat dalam pengiriman barang dan sebagainya. Nah, tol laut ke depan ini perlu memanfaatkan, mengoptimalkan alki yang kita miliki. Sementara kita heavy sekali di alki 1 ya, di Selat Malaka. Alki 2 masih ada. Nah, alki 3 ini sebenarnya lewat Lombok sampai ke dekat IKN, gitu ya, lewat ke atas. Itu yang dekat garis Walas. Itu sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi memang kita perlu melihat kalau kita mau bersaing memanfaatkan alki itu, kita harus punya pelabuhan yang setara dengan pelabuhan di negara. Jadi pemerintah tetap perlu berinvestasi memajukan. Nah, sebagai pertumbuhan ekonomi dari ekonomi, kira-kira ke depan itu sumbangsi terhadap
APBN kita itu sudah besar antara presentasi antara yang sudah itu dengan biru. Karena roadmap ini jangkanya panjang buat kita, jadi akan sangat sulit menghitung berapa kebutuhan uangnya untuk dalam 20 tahun. Yang bisa di-secure adalah jenis-jenis program yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga. Jadi ada rencana aksi yang memang sudah sangat detail, yang sebenarnya bisa diambil oleh Kementerian Lembaga. Dan yang menarik, rencana-rencana aksi itu sebenarnya usulan dari Kementerian Lembaga. Jadi pada saat kami menyusun rencana aksi, kami tampilkan dulu kepada Kementerian Lembaga, ini adalah visi, ini misinya, ini 4 strateginya, dan mari kita bicarakan mengenai rencana aksi, bagaimana mencapai visi dan sasarannya. Kalau memang selalu susah dihitung, tapi di roadmap-nya kan sudah ditargetkan untuk pencapaian kontribusi 12,5% 12,5%. di tahun 2040. Ya, dan satu lagi, kami dari sisi pendanaan, kami sudah ada contoh baik bahwa kami sudah punya blue bond. Di tahun ini Indonesia menerbitkan obligasi biru. Tapi obligasi biru ini masih yang portofolio, artinya didasarkan kepada program-program yang existing. Ke depan kami inginnya menerbitkan obligasi itu kalau bisa dikerjasamakan dengan swasta. Jadi project base. Jadi swasta punya apa? Kalau ini bisa mendukung sasaran obligasi, kita kolaborasi menyiapkan obligasi ini yang kemudian ditawarkan secara global. Dan itu akan sangat menarik kalau Indonesia punya contoh. Karena negara lain belum ada yang berhasil juga. Nah, kalau Indonesia sudah dengan portofolio yang berhasil, kita sekarang coba project base. Kira-kira target yang paling dekat dalam Indonesia itu apa kira-kira? Dalam 2 tahun ini kami sifatnya konsolidasi. Jadi kami sebenarnya sudah mulai dulu dengan project. Padahal kalau konsolidasi itu biasanya data. Kami mulai dengan project dengan Blue Food Assessment. Blue Food Assessment ini diawali karena bincang-bincang di Davos waktu itu. Di Davos itu kami bawa ekonomi dulu dan ekonomi di diskusi di pavilion Indonesia. Yang menarik adalah bahwa WEF, World Economic Forum dan beberapa lembaga tertarik untuk mendukung. Dan kami baru tahu kalau global, Stanford University dan Stockholm University mengembangkan Blue Food Assessment secara global. Kemudian kami adopsi, kami kembangkan konsep dengan dukungan Uni Eropa, dan kemudian kami mencoba akan melaksanakan survei yang akan dilaksanakan. Blue Food itu kami ingin memahami bahwa pangan biru itu tidak melulu hanya nutrisi, tapi juga kita melihat sumber daya laut yang bisa diolah menjadi pangan baru, bentuk pangan baru untuk konsumsi, menangani stunting, menangani segala macam, bisa untuk obat, bisa untuk suplemen, dan bahkan ini rantai pasoknya bisa diperbaiki. Jadi tidak hanya usaha besar yang terlibat, tapi komunitas juga bisa dilibatkan. Bahkan kita bisa bicara bagaimana memastikan tata kelola dari sumber daya alam. Jadi surveinya ini akan masif, 4.000 sampel, dan harapannya dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga. Tinggal kami memfinalkan surveinya, kick off mengenai secondary data analysis akan dimulai bulan ini dengan dukungan Stanford University dan juga mitra pembangunan yang lain, dan kolaborasi dengan IPB juga. Dan kami harapannya Blue Food Assessment ini akan menjadi salah satu inisiatif. Nah, luarnya bisa project, bisa juga menjadi menjadi program. Di luar itu kami sekarang juga kemarin baru saja ada bincang-bincang dengan mitra pembangunan. Kita perlu membangun taksonomi biru. Ya, taksonomi biru. Pak, tentu di Bapenas kan sudah memaparkan tentang mulai dari sejarah ekonomi, kemudian penyusunan roadmap sudah diluncurkan, lalu potensi Indonesia terhadap ekonomi sendiri ke depan. Bagaimana pandangan Pak Jeffy dari sisi riset gitu ya, analis gitu tentang pemaparan dari Bapenas?
Ya, biasanya kami banyak mengambil angle atau framework melihat dari sektor swastanya, baik dari pelaku pasar dalam negeri maupun juga pelaku pasar dari luar negeri, yang akhirnya akan membawa foreign direct investment ke Indonesia. Beberapa contoh yang tadi Pak Teguh sebutkan sebenarnya akan menarik untuk sharing ke para pelaku usaha. Yang tadi terakhir yaitu untuk green shipping building itu juga menarik. Transportasi laut yang berbasis listrik, dan juga ada program-program untuk downstream manufacturing, untuk yang berbasis hasil kelautan ikan. Kita juga membahas tadi mengenai ocean tourism, pengembangan itu kapal-kapal terus yang singgah di Indonesia maupun kapal shipping yang melalui zona yang melewati ke atas sana Pak, untuk ekspor. Itu adalah contoh-contoh yang dimana kalau kita sosialisasikan ke pelaku pasar dalam negeri dan luar negeri, tentunya akan bangun suatu diskusi baru untuk melihat potensi tersebut. Dan salah satu tujuannya kita lebih banyak berbicara tentang ekonomi ini adalah dengan masukan dari Pak Teguh adalah membuka peluang, memaparkan ini adalah opportunity yang bisa dibangun. Mungkin dari sekarang tadi Pak Teguh sudah bilang sudah ada beberapa proyek di awal, mudah-mudahan pada di fase kedua yaitu untuk development di tahun 2025 untuk perencanaan sudah siap melihat peluangnya dan tinggal mulai implementasi dan juga memulai program-program baru di Indonesia baik dari pelaku swasta dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeff. Pembukaan ini sangat menarik. Pak Teguh, sayang waktunya terbatas. Terima kasih juga kepada saya yang sudah Kalau bicara Tentang ekonomi, tentang masa depan, tentu kita butuh waktu yang sangat panjang. dan semangat ya kalau dan bicara semangat masa gitu depan. ya. Tapi kali ini kita harus akhiri karena sinya batasi. Lain kali mungkin kita bisa sambung kembali gitu ya. Iya. Oke. Kita sudah banyak proyek-proyek yang lagi berjalan di Iya. kami, kita bahas kembali Iya. hasil-hasilnya. Iya. Oke, demikian inspiration to success bersama Pak Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo SPMS PhD, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Bappenas, dan Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting. Semoga diskusi mengenai Blue Economy ini memberikan wawasan yang lebih kepada kita dan masyarakat luas semua gitu Pak ya. Dan tentu saja Indonesia harus sukses menerapkan ekonomi biru ke depan gitu. Oke. Supaya Velas, saya Purjono Agus Hendro pamit undur diri, dan jangan lupa tonton terus Inspiration to Success by Spire Research and Consulting.